melihat lebih dekat kali ini hadir di hari Selasa. Kalau biasanya di weekend kemarin tidak ada, kita hadirkan di hari ini, dan khusus untuk hari ini saya akan membahas lebih detail salah satu perusahaan yang dimiliki oleh investor kondang yaitu Pak Lo Keng Hong yang memiliki saham Gajah Tunggal atau kode sahamnya GJTL sebesar porsinya kalau nggak salah di kisaran di atas 5%. Nah, seperti apa kita akan ulas Gajah Tunggal dilihat lebih dekat. Berdasarkan data di Stockbit ya, Pak Lo Keng Hong ini punya saham Gajah Tunggal sebesar 5,17 ya di 14 November. Ini ada di Stockbit Insider. Dia koleksi sejak 6 Januari bahkan Pak Lo Keng Hong. Terus dia sempat jual kalau nggak salah ini karena previous-nya 0, terus jadi ya di 14 November dia punya porsi 5,17. Aslinya beliau ini tidak hanya mempunyai Gajah Tunggal, beliau ini mempunyai beberapa saham yang porsinya di atas dari uh, di atas dari 5%. Oke, nah ini Pak Lo Keng Hong itu punya BMTR, beliau punya BMTR. Nah ini punya BMTR dia punya BMTR dengan porsi sebesar, saya geser ke kanan. BMTR punya 6,4% porsi beliau. Lalu ada di mana lagi? Ada di CFIN, Celipan Finance Indonesia, beliau juga ada sebesar, geser, sebesar 5,12. Lalu beliau juga punya DILD, ini beliau punya sebesar 6,28, dan selanjutnya beliau punya Gajah Tunggal. Nah ini Gajah Tunggal, beliau punya sebesar 5,17. Jadi itu beliau punya BMTR, CFIN, punya DILD, dan yang terakhir punya Gajah Tunggal 4 saham. PTRO beliau sudah jual, sudah tidak di atas 5%. Yang jelas ya kita tidak bisa tahu kalau beliau ternyata juga punya di bawah 5%. Begitu. Nah ini secara teknikal, nah kita bahas secara teknikal dulu ya. Ada inverted cup and handle dengan penurunan batasnya bisa sampai ke 406, cuman mungkin akan ada perlawanan di 535. Harga sekarang di 555 untuk Gajah Tunggal. Oke, ini kemarin sudah lampau sih hasilnya di Juli. Bukan beliau sih, Gajah Tunggal ada paparan public expose di 28 Juli. Jadi ini berdasarkan bisa dikatakan satu semester ya, satu semester kinerjanya seperti apa perusahaan ini. Nah ini kita lihat ya, penjualannya sudah capai 8,2 triliun, di mana sebelumnya di 2021 secara full itu 15,3 triliun untuk penjualannya sendiri atau salesnya sendiri. Tapi dari segi EBITDA, margin EBITDA-nya dia turun 8,8, dimana sebelumnya tuh 9,5 di 2021, bahkan berada di titik peaknya tuh 2020 di 15,3. Nah ini kalau kita cek beban paling besar di Gajah Tunggal itu ada di bahan baku, biaya produksi ya, karena ini kan Gajah Tunggal ini kan memproduksi ban. Nah itu paling besar tuh dari bahan baku, yaitu biaya produksi 70%-nya sendiri dari bahan baku. Dan dari 70%-nya ini biaya bahan baku itu paling besar itu porsinya untuk karet alam. Komposisi pengeluaran terbesar, cost terbesar tuh di tenaga kerja. Make sense lah, membayar orang kan. Lalu selanjutnya ada di energi, lalu ada di depresiasi dan overheat dan depresiasi. Energi ini gas alam dan listrik lah 50%. Nah, yang menarik adalah karet alam ini 25%. Kalau saya cek di data rubber future, ini di TradingView, ini kalau nggak salah harga karet dunia ya,
memang di sejak 2021 bahkan 2019 lah dia sempat mengalami kenaikan, bahkan peaknya itu di Desember 2021 sampai 19.000. Ini kontraknya ya, kontrak rubber future karet. Nah, kalau sekarang kondisinya di 16.250, harganya lebih rendah, dan saya berharap juga ini akan ada penurunan lagi untuk harga rubbernya sendiri karena sangat berpengaruh kepada biaya produksi si gajah tunggal ini. Oke, kalau kita lihat juga penjualannya secara one half ya, atau setengah semester atau 1 semester, paling banyak di Jawa itu menguasai 54%. Satu itu which is good, berarti dia penguasa pasar, udah jelas. Di Kalimantan 12%. Ini penjualan berdasarkan segmennya ya. 54% itu Jawa, jadi penjualannya mayoritas di Jawa ya mereka. Lalu Sumatera 25%, Kalimantan 12%, Indonesia Timur tuh 9%. Dan ini perkembangan retailnya ada di Tire Zone punya 156 outlet, Tire Express 61 dan Moto Express 80%. 80 outlet, sorry. Nah, ini segmentasi penjualan ekspor bannya. Amerika ini naik dari sebelumnya 61% jadi 66%. Lalu Eropa sama, Timur Tengah sama, Asia turun jadi 7%, lain-lain turun. Oke, itu ini hutangnya, total hutangnya mengalami sedikit kenaikan lah ya. Sedikit kenaikan berdasarkan ini. Dari situ utang paling, nah dan ini total hutang per EBITDA-nya juga naik. Nah, ini EBITDA per biaya bunganya juga naik. Ini hal yang bisa dikatakan bahaya secara short term, apalagi kalau gajah tunggal kurang bisa membayar hal tersebut ya. Dan ini juga terlihat di total hutangnya. Ini hutang, proporsi hutang dolar dan rupiah paling banyak ini di 2021-22 ini dolarnya lumayan banyak ya, 5. Jadi sudah lebih banyak daripada rupiah. Ditambah juga sekarang ini kan dolar lagi kuat-kuatnya. Ini akan jadi something yang bahaya ya, dangerous untuk gajah tunggal. Nanti kita lihat di laporan keuangannya. Begitu. Oke. Secara kalau melihat hanya data ini saja dan lain-lain dari public expose, secara short term ini perusahaan bahaya. Karena utangnya gede, utang dolar terutama. Jadi kita cek ya berdasarkan data di laporan keuangan, dan ini data laporan kuartal ketiga gitu. Kasnya mereka turun, sekarang sudah hanya di angka 654 triliun. Karena ini miliar ya. Miliar, ini juta ya. Turun dari sebelumnya 800 miliar. Terus kalau kita lihat persediaannya ini juga naik. Kalau kita cek persediaannya, harusnya dengan kondisi sekarang persediaan bahan baku dinaikkan sih. Melihat sebelum-sebelumnya bahan bakunya ini juga yang jadi PR. Nah, bahan baku dia naik, bagus. Barang jadi pun naik. Nah, ini juga akan kalau misalnya jadi penjualan kan juga jadi revenue perusahaan. Kalau terjual jadi revenue. Oke. Secara utang bank jangka pendek ini ya PR kan seperti apa yang saya bilang. Utangnya juga bahaya. Lalu utang bank ini juga ada. Jadi secara short term ini bahaya untuk perusahaan ini. Bahkan secara panjang, jangka panjang nih mereka masih ada utang obligasi, utang bank juga masih ada. Jadi be careful, utangnya perusahaan ini lumayan besar. Dan kita lihat ya total liabilitas ini sudah di angka 12 triliun ya, 12,6. Ini 12 miliar triliun, 12,6 triliun, di mana sebelumnya di kuartal kedua itu utangnya di angka 4,6. Utang bersih bukan total hutang. Itu yang bahayanya perusahaan ini cara short term. Nah, kalau kita lihat penjualannya memang naik, tetapi nah ini COGS-nya atau beban pokok penjualan ini naiknya lumayan sangat signifikan ya, yang membuat laba kotornya tergerus lumayan banyak gitu. Gapnya dengan yang setahun lalu tidak jauh beda gitu.
padahal penjualannya naiknya besar. Terus ditambah lagi di akhir laba rugi sebelum pajak ini jadi rugi. Kenapa? Karena ini kerugian kurs mata uang asing. Mereka kan ada utang asing juga sih. Ini juga berefek sih. Terus sama ini terutama ya, beban penjualan atau selling expense. Ini juga naik luar biasa. Jadi itu, kalau kita cek juga penjualannya di note, penjualan bersihnya di note 30. Nah ini, oh ini hanya dibedakan lokal dan ekspor ya. Pihak ketiga lokal. Nah ini pihak berelasinya ekspornya luar biasa bagus ya, cuman turun juga dari sebelumnya. Kalau pihak ketiga ini mengalami kenaikan sih, lokal maupun ekspor sih, which is good, bagus sih perusahaan ini. Jadi itu dari segi penjualannya oke sih, tapi dari segi efisiensinya menurut saya perusahaan ini kurang oke sih. Efisiensi penerimaan kasnya juga masuk. Nah itu. Nah kalau kondisi sekarang secara stock bid, oke kita lihat di fund chart, case statistik di case statistik harganya sekarang perusahaan karena merugi ya PE-nya minus, wajar. PBV-nya berada di angka 0,28, sudah sangatlah murah. Sudah, memang cash-nya ada 600 miliar, market cap-nya di 1,9. Sangat menarik banget kalau harganya makin turun. Ini perusahaan akan sangat menarik banget sih. Sangat menarik banget, dan PBV pasti akan makin turun. Nah itu. Secara long dan short ini juga long masih oke sih, masih bisa dibayarkan lah hutangnya harusnya. Gitu sih. Memang kondisinya saat ini bisa dikatakan perusahaan murah gitu, tapi tidak menutup kemungkinan lebih murah lagi gitu. Cuman pasti Pak Lok Neng Hong ini punya dasar pemikiran yang berbeda. Why beliau mengambil ini? Bisa juga beliau mengambil ini istilahnya titip sendal dulu, bisa aja. Beliau masuk dengan porsi kecil dulu. Porsi kecilnya beliau kan beda ya dengan kita ya. Baru mereka nanti menambah lagi nanti kalau dirasa perusahaan ini makin turun. Secara year to date perusahaan ini sejak awal tahun ini udah turun 16,54% sih. Jadi sudah lumayan. Ya sudah lumayan lah. Kalau bahkan 5 tahun ini perusahaan udah turun 20%. Apakah bisa lebih rendah? Ya bisa. Kan sangat menarik kalau perusahaan ini turun di bawah 500 sih. Mungkin itu pembahasan dari Gajah Tunggal. Bisa dikatakan memang PBV-nya sudah murah, tetapi bukan tidak menutup kemungkinan perusahaan ini bisa lebih murah lagi. Akan sangat menarik jika perusahaan ini berada di harga di bawah 500. Oke, mungkin itu, semoga bermanfaat. Gajah Tunggal secara short term teknikalnya kurang oke. Secara long term juga kalau fundamental ya, apakah beli sekarang masih oke? I don't think so, cuman perusahaan ini bisa dikatakan sudah murah sih. Tapi tidak menutup kemungkinan perusahaan ini bisa lebih murah lagi. So, baiknya seperti apa? Akan sangat-sangat menarik kalau perusahaan ini berada di harga di bawah 500. Oke, itu see you on the next video di melihat lebih dekat. Bye-bye.